Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Balligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu fi hadzal kitab aw harrama halalan kadzalik kalbai wan nikahi. Aw harrama ataukah mengharamkan halalan perkara yang memang halal. Kadzalika begitu pula kalbai seperti jual beli. Jual beli itu halal. Wan nikahi dan juga nikah. Nikah ya, bukan kawin. Ya Mia. Nanti dijelasin. Au napa wujuba mujma'in alaihi kadzalik. Au nafa ataukah menafikan, menghilangkan mujma'in alaihi perkara yang sudah mujma', sepakat, konsensus. Kadzalika begitupun kasolawatil khamsi seperti salat yang 5 waktu. Au sajadatin ataukah sujud minha daripada salat, wa zakat zakat, wa saumi puasa, wal haji haji, wal wudu'i dan juga wudu. Titik. Yang sama-sama kita muliakan di kesempatan malam yang mubarakah malam hari ini, Ketua Umum Musholla dan juga Majelis Ta'lim Al-Azhar, orang tua kita Yai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari MA mata'anallahu fi tuli hayati. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang yuswa, sehat walafiat, dijembarkan rezekinya, anak cucu keturunannya soleh dan solehah. Pemangku wilayah yang saya hormati Bapak RT Wahyono. RT berapa? 11. Dari sini ke sono. 10 ke sono. Oh, dibagi 2 gitu ya. Kalau kita mah berhadap-hadapan ya. Hah? Ini 11, ono 10. Oh. Iya.
Yang punya wilayah berarti ya. Bapak RT Wahyono. Doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bapak RT 10 ya. Bapak Indra Setiawan, juga yang saya hormati selaku MC kita malam hari ini. Kemudian orang tua kita, ini pegawai kelurahan ini. Lurah sekarang itu udah ganti, Pak Widodo namanya. Pak Widodo ya. Mutasi dari mana? Mutasi. Pindah dari mana? Oh, pegawai kecamatan diangkat. Pak Widodo. Ya, Pak selamat ya. Yang saya hormati juga Mas Gama, kemudian Pak Murdiono, Seknek ya. Iya, kalau dulu terkenal itu. Iya, kalau ngomong itu atas bukan saya ya, ayah Bapak Murdiono. Bapak Presiden. Nah gitu ngomongnya ya. Iya. Yang istrinya itu artis kan, Caca ya, Cica. Ayam jago jangan diadu. Nah itu istrinya itu. Mas Murdiono. Bang Ali, sehat Bang Ali ya. Pak Jaka. Jaka, Bapak Jakaria. Iya. Ini udah tahu nih Bang Pak Daeng nih. Udah nikah belum? Udah nikah lagi belum? Pak Daeng. Oh, belum. Orang tua kita Pak Syarif, Pak Ustadz Ahmad, Umi, sehat Umi? Umi siapa lagi? Iya, Mujahroh, Umi Andri, Bunda, maafin ya. Seluruhnya yang hadir, mudah-mudahan kita semua termaktub dalam deretan calon-calon ahli surga. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita malam hari ini masih membicarakan tentang masalah murtad. Kemarin sudah dijelaskan murtad itu ada 3. Pertama, murtad i'tiqad, keyakinan. Kedua, murtad perbuatan. Dan ketiga, murtad ucapan. Nah, kita masih membicarakan tentang masalah murtad i'tiqad. I'tiqad itu enggak kelihatan. I'tiqad itu enggak kelihatan. Au harrama halalan kadzalika kal bai'i wan nikahi, termasuk kategori murtad i'tiqad itu mengharamkan perkara yang memang sudah jelas-jelas halal menurut Al-Qur'an. Seperti jual beli, nikah, halal ya. Kemudian kita anggap perkara itu haram, ataupun meyakini bahwa jual beli, pernikahan itu perkara-perkara yang haram, padahal perkara itu adalah halal. Maka meyakininya seperti itu termasuk murtad. Sadar ataukah tidak sadar, orang tersebut murtad. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, au nafa wujuba mujmain alai kadzalika, ataukah mentiadakan perkara yang memang sudah dianggap wajib secara konsensus para ulama. Kasolatil khomsi, seperti sholat yang 5 waktu.
itu sholat yang 5 waktu itu wajib. Kemudian dia menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, maka hukumnya murtad. Bapak ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau orang tidak mengerjakan sholat hanya sekedar dosa, tapi ketika meyakinkan bahwa dia sudah tidak lagi wajib sholat, ataukah dia menganggap bahwa sholat itu tidak lagi wajib, maka bukan lagi dosa, tapi dia secara hukum sudah keluar daripada Islam, yang disebut dengan murtad. Beda ya. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka al-farqu bainal kafir as-shalah, al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Yang memisahkan antara orang muslim dan orang kafir itu adalah sholat. Artinya kalau dia sholat muslim, kalau dia tidak sholat berarti. Nah, yang dimaksud dengan hadis tersebut, Bapak ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, bukan dari sisi af'aliyahnya, bukan dari sisi mengerjakannya, tapi dari sisi keyakinannya, bahwa ketika sholat dianggap perkara sudah tidak lagi wajib, maka dia sudah keluar daripada Islam. Tuh begitu. Jelas ya? Jadi kalau memang meninggalkan sholat karena faktornya malas, lalai, tidak murtad. Tidak murtad, tapi sekedar dosa. Akan tetapi ketika menganggap dan mengiktikadkan sholat itu tidak wajib, berarti dia sudah. Ya, ini harus dibedakan. Au sajadatin minha, ataukah sujud daripada sholat. Rukun sholat itu kan ada 17. Kemudian di antara yang 17 itu ya katakanlah sujud. Sujud itu bagian daripada rukun sholat. Kemudian dia anggap bahwa sujud itu bukan bagian daripada sholat, maka dia sudah murtad. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa zakat, menganggap zakat tidak wajib, wa shaum, menganggap puasa tidak lagi wajib, wal haji, menganggap haji sudah tidak lagi wajib, wal wudu juga dianggap sudah tidak lagi wajib. Menganggap tidak wajib itu semua, maka kategori orang tersebut sudah dikatakan murtad. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, aw wajaba ma lam yajib ijma'an kadzalik, atau dia mewajibkan perkara yang tidak wajib ijma'an. Ijma'an itu ijma', sepakat, konsensus para ulama, mewajibkan perkara yang tidak wajib di dalam keyakinan. Seperti di sini disebutkan para jamaah yang dimuliakan Allah, kaziyadati raqatin aw sajadatin fi sholatil khamsi. Umpama sholat itu kan sujud. Sujud itu berapa kali? 2 kali. Ya kan? Sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 kali sujud, kemudian sujud lagi. Kemudian dia tambah. Jadi kalau orang biasanya sujud itu berapa kali? 2 kali, dia mah sujud 3 kali. Bahwa sujud yang ketiga kali itu dianggapnya wajib. Biar hebat. PA. Murtad. Seperti nambah rakaat. Itu kan memang sudah paketnya dari sunnah. Gak usah bertanya kenapa sholat duhur 4 rakaat sementara subuh 2 rakaat. Betul apa betul? Nah ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu termasuk kategori. Jadi mewajibkan perkara yang tidak wajib secara ijma para ulama termasuk kategori murtad.
Au napa masru'iyatan mujma'un alaihi, kadzalika ataupun menghilangkan masru'iyatan yang sudah disyariatkan, mujma'un alaihi yang sudah sepakat alai atasnya, kadzalika begitu pun. Ataukah para jamaah yang dimuliakan Allah menghilangkan sesuatu yang memang sudah disyariatkan, sesuatu yang sudah disyariatkan, karawatib ma'al faraid, seperti sholat sunnah rawatib ma'al faraidi bersama sholat fardu. Kan di dalam sholat itu kan ada rawatib, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada dua. Yang pertama ada yang muakkad, yang kedua ada yang ghair muakkad. Kalau yang muakkad itu sebahagian pendapat 12. Kalau dalam Safinah itu ada 10. Nih, yang muakkad. Tapi dalam teks hadisnya ada 12. Dalam teks hadis yang lain ada 10. Kita menyebutnya dengan istilah qobliyah dan badiyah. Nah, itu termasuk rawatib. Rawatib itu dari kata rotaba, yuratibu rawatib. Rotbun itu apa namanya? Senantiasa bergandengan. Rotaba, yuratibu tartiban, tartib. Jadi selalu bergandengan dengan sholat fardu. Kita menyebutnya ada yang qobliyah, ada yang badiyah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau menghilangkan, menafikan perkara-perkara yang memang sudah disyariatkan, sholat sunnah rawatib itu disyariatkan apa tidak? Disyariatkan itu namanya diperintahkan ya. Diperintahkan apa enggak? Qobliyah badiyah diperintahkan. Diperintahkan. Kemudian dia ambil. Enggak ada yang namanya qobliyah badiyah, enggak ada. Itu namanya masyru'iyah, menghilangkan perkara-perkara yang sudah disyariatkan secara agama. Itu termasuk kategori mutlak. Maka Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, yang mesti dijaga itu yang rawatib, itu yang muakkad. Muakkad itu ada berapa kemarin? Ada 12. Ada berapa? 12. Nabi menyebutkan man hafadha ala sintai asyarata rak'atan tatawwu'an ghairal faridati banallahu baitan fil jannah. Man hafadha, barang siapa orang yang menjaga sintai asarata rak'atan 12 rakaat tatawwu'an salat sunnah ghairal faridati, bukan salat fardu, banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. 12 rakaat Mali. Apa yang 12 rakaat itu? Arbaun qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur, wa arbaun ba'daha, wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat sesudah duhur. Ingat, kalau duhur qobliyah apa? Badiyah. Qobliyahnya 4, qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2. Dari duhur pindah ke maghrib. Ba'da maghrib 2 rakaat. Isya, ba'da isya 2 rakaat. Subuh sebelum qobliyah subuh. Nah itu, jadi jumlahnya berapa? 12. Nah ini namanya muakkad. Nah, apa perbedaan antara muakkad dan ghair muakkad? Dalam kitab Kifayatul Ahyar dijelaskan perbedaan antara sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Berarti kalau yang tidak disebutkan tadi termasuk kategori ghair muakkad. Seperti sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sesudah asar, sesudah subuh,
Nggak ada. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah itu termasuk goer muakkad. Goer muakkad itu artinya tidak dikuatkan. Maksudnya apa bedanya antara muakkad dan goer muakkad? Kalau muakkad itu Nabi tidak pernah meninggalkan. Nabi tidak pernah meninggalkan, maka disebut dengan muakkad. Tapi yang namanya goer muakkad tidak dikuatkan sebab Nabi pernah meninggalkan. Sunnah, yang sunnah. Jelas ya? Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita jaga yang muakkad, Allah berjanji, kata Nabi, bakal membuatkan sebuah rumah nanti di mana? Di dalam surga. Insya indah ya. 12 rakaat. Maka dalam surat Al-Kahfi, para jamaah yang dimuliakan Allah disebutkan keadaan penduduk surga nanti. Balik. Innal ladzina amanu wa amilus solihati innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga dia melaksanakan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang berbuat baik. Ulaika lahum fi jannati adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir min dahabin wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaqiina fiha 'alal ara'ik ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Ini keindahan-keindahan di dalam surga sedikit Allah menguraikan. Ulaika lahum fi jannatin, ulaika lahum fi jannatin, bagi mereka, ulaika adapun mereka, lahum bagi mereka, fi jannatin berada di dalam surga Aden. Surga Aden bukan Lia Eden, bukan Lia Aden, surga Aden. Tajri min tahtihimul anhar, tajri mengalir, min tahtihimul anhar, di bawah surga mereka itu al-anhar, apa? Sungai-sungai. Jadi istana, rumah-rumah, kemudian di bawahnya, wih, cakep. Coba bayangkan ya, rumah kita di bawahnya dengan sungai-sungai, pepohonan yang indah, airnya bening, masya Allah. Sungai Are yang di Swiss mahal. Pernah ke sana belum? Belum. Saya mau udah ke sana, lihat di YouTube. Itu kan bening ya, Mi? Bening. Itu di dalam surga jauh lebih daripada tajri min tahtihimul. Coba bayangkan keindahan-keindahan ya. Ini sekelumit Al-Quran menceritakan keindahan-keindahan yang ada di dalam surga. Tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir, mereka bakal dihiasi, yuhallawna didandani fiha di dalam surga min asawir, daripada gelang-gelang. Laki-laki juga surga itu gelang, perempuan bergelang ya. Jangan mengatakan pantas ataukah tidak pantas, sebab sesuatu yang pantas itu karena memang lumrah terjadi. Betul. Coba kalau lumrah laki-laki semua pakai gelang, pakai apa? Pakai gelang, nggak dikatakan normal. Karena memang tidak lumrahnya laki-laki nggak pakai gelang sekarang, berarti kalau ada laki-laki yang pakai gelang
qasiratut tarfi. Qasiratut tarfi. Secara harfiah qasir itu apa namanya? Pendek. Tarfi itu gede banget. Saking apa? Saking cantik. Qasiratut tarfi lam yakmiskunna insun qablahum wala jan, di mana bidadari-bidadari itu sebelumnya belum terjamah oleh bangsa manusia ataupun bangsa jin. Steril. Orisinil. Bukan second. Hah? Masih segel. Nah, ini keren kan? SNI, standar nasional internasional. Standar nasional, standar SNI, standar nasional Indonesia. Nasional Indonesia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang akan kamu dustakan. Ini perjalanan kita ke depan loh. Harus yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku orang muslim, bahwa kehidupan dunia ini hanya sebatas kehidupan sementara. Tidak akan pernah ada yang abadi. Betul. Tetapi puncak perjalanan manusia itu dua. Surga atau surga didapatkan karena keimanannya, mereka masuk ke dalam neraka didapatkan karena kekufurannya. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka termasuk iman seseorang itu bukan maunya kita, tapi mutlak hak prerogatif Allah, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Syukur Pak jadi orang muslim, syukur Pak kita jadi orang muslim. Padahal ketemu dengan Nabi pun belum pernah, bermimpi dengan Nabi pun belum pernah, tapi Allah berikan hidayah iman, hidayah Islam kepada kita semua, sehingga kita meyakinkan apa yang disabdakan, yang diajarkan, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kecantikan-kecantikan bidadari-bidadari surga itu nanti pada ka'annahunnal yaqutu, seperti intan yakut, wal marjan, seperti batu marjan. Ya Allah, bening. Bahkan dalam kitab Tanbihul Mu'min, para jamaah yang dimuliakan Allah, seandainya kecantikan itu, kecantikan bidadari itu, seandainya, ini seandainya, mengandai-andai, seandainya dia meludah ke lautan, ludah, hidup, seandainya bidadari itu meludah ke lautan di dunia, maka demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ludahnya itu bidadari, air lautan yang ada di dunia akan menjadi tawar seketika. Seperti apa
memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketika nanti sudah dibangkitkan, sudah dibangunkan dari alam kubur, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Masya Allah. Jadi dari itu nggak ada lagi mati, hidup. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asa wa kulla syai'in asainahu fi imamin. Hidup selama-lamanya. Termasuk para jamaah yang dimuliakan Allah, tangisan terakhir para penduduk neraka. Tangisan penduduk neraka ketika Allah memanggil seseorang dari suku Juhaina. Dalam hadis, orang yang terakhir keluar dari neraka itu adalah seseorang yang dari suku Juhaina. Suku Juhaina itu tahu di Mekah ada namanya suku Juhaina. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang terakhir masuk ke dalam surga dan yang paling terakhir keluar daripada neraka itu namanya Juhaina, ataupun seseorang dari bangsa Juhaina. Maka kesedihan penduduk neraka itu tambah bersedih. Karena apa? Karena manusia yang terakhir itu sudah keluar daripada neraka. Tidak ada lagi mereka bakal tinggal selama-lamanya di mana? Di dalam. Dan yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kata Allah, masuk melebuh. Esok. Pas dibukakan pintu surga, masuk ke dalam surga. Disangka barangkali surga udah padat, udah penuh. Malu. Kata orang tersebut dalam kitab dia bersoal, enggak ya Pak, saya enggak bakalan masuk, udah penuh. Saya adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, udah penuh. Kata Allah, udah masuk. Kamu baru pintu terbang, mau masuk. Para jamaah yang dimuliakan Allah, orang tersebut sebelum masuk ke dalam surga ditanya, dia bertanya, ya Allah, kalau ukuran aku orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, kira-kira dapat apa? Udah terakhir masuk surga, nanya jatahnya berapa? Kata Allah, Mas, kamu yang terakhir masuk surga itu Allah akan memberikan, aku akan memberikan, kata Allah, kenikmatan 10 kali jadi raja di dunia. Masya Allah. Itu yang paling terakhir. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitu dahsyat. Oleh karena itu, level surga itu yang pertama, annakum antahyaw abadan wala tamut. Kamu akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Yang kedua, antasihu abadan wala tasqamun. Kamu akan sehat selama-lamanya.
deraian air mata sebagai tanda kepiluan, kesedihan tidak akan ada. Yang ada bahagia, bahagia, bahagia. Dan di dalam surga itu nggak ada istilah meludah, mereang, pipis, buang air besar apalagi. Betul apa betul? Kalau ada yang buang air besar kemudian dibuang lewat kita, benar apa benar? Ada tulisan kalau lu nggak berak gua nggak makan. Ya kan? Ada kan orang yang hidup dari kotoran? Ada nggak? Ya memang udah rezekinya begini. Coba kalau kita nggak buang air, nggak makan dia. Sedap pesek. Makanya bahasa itu di truknya itu di mobil tankinya, kalau lu nggak berak gua nggak makan. Berarti nggak ada apa? Nggak ada pemasukannya. Kalau dokter jadi dokter, kalau nggak ada orang sakit, makan dari mana? Ustaz lah Ustaz, kalau nggak ada yang meninggal. Maaf, ya memang putaran kehidupan itu saling apa? Allah ciptakan saling membutuhkan, biar satu sama lain bisa mencicipi hasil keringat mereka masing-masing. Betul apa betul? Ya begitu. Tapi di dalam surga antana'amu abadan walakan asal. Kamu akan senang selama-lamanya, tidak akan pernah bersedih. Maka dalam Quran dikatakan, para jamaah yang dimuliakan Allah, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fa'ihun. Mereka sibuk dengan kesenangan-kesenangan selamanya. Di mana? Di dalam surga. Ya, ini mah kita harus yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah harus ya. Kalau nggak yakin murtad. Karena konsekuensi iman itu begitu. Konsekuensinya. Percaya mukmin, nggak percaya karena sifatnya prinsip, sifatnya prinsip ada. Itu. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tanggal 9, masih dikit lagi. Kemudian au azama alal kufri fil mustaqbal, termasuk murtad kalau dia berazam. Azam itu beda dengan niat, beda ya. Azam dengan niat beda. Kalau azam itu ada keinginan besok mau ke Bogor, itu namanya apa? Azam. Besok mau anu. Nah itu namanya apa? Azam. Tapi kalau niat, al-qasdu syai'in muqtaronan dipilih. Kalau niat bermaksud terhadap sesuatu langsung dikerjakan. Ingin pergi langsung pergi. Mau berangkat langsung. Nah itu namanya niat. Jadi kalau azam ada rentang waktu. Kalau niat, hari itu dia berniat, hari itu juga dikerjakan. Bedanya azam dengan, maka kalau kita niat wudu, hari itu dia berniat, hari itu pula dia wudu. Mandi besar, nawaitul ghusla, hari itu dia berniat, hari itu juga dia mandi. Itu namanya. Tapi kalau malu sama mertua, yang namanya pengantin baru dulu kan tahu sendiri ayah kalau di kampung itu ranjang dari besi. Kan ranjang dari besi kan bunyi rokat rekor. Betul. Kadang-kadang kalau pengantin baru itu kadang-kadang kalau basah semuanya itu kan maka pakai cara badannya dulu dibasahin. Tetap dawaitunya ghusla. Ataukah umpamanya kepalanya dulu dibasahi. Dawaitunya biar nanti subuh biar nggak kelihatan apa namanya. Nah itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, au azama alal kufri fil mustaqbal. Kalau dia atau azama dia berazam alal kufri
masa yang akan datang, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka seketika itu dia sudah keluar daripada Islam, murtad. Maaf, dia ngomong begini, contoh, besok-besok mah enakan jadi orang Nasrani, enakan jadi orang Yahudi, enakan jadi mereka, pengen nyoba, pindah agama, pindah keyakinan. Ketika ngomong seperti itu, berazam seperti itu, keyakinannya seperti itu, maka seketika itu dia jadi murtad. Tidak nunggu besok, tidak nunggu lusa, seketika itu dia sudah. Padahal niatnya waktu yang akan datang, seketika itu dia maka buru-buru mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah. Maka doanya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ataukah dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doanya biar iman kita dijaga sama Allah, biar tidak terpeleset kepada kemurtadan, biar tidak terpeleset dengan kekafiran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan pelesetkan hati kami, jangan gelincirkan hati kami, ba'da id hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Tuh, minta dikuatkan iman, minta dikuatkan Islam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid, ya Allah kami meminta kepadamu salamatan fid, biar selamat di dalam agama. Selamat di dalam agama artinya jangan sampai terpleset kepada kemurtadan kekafiran. Ya Allah. Nih para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, autar sedikit lagi, autarud dada fihi, autarud dada ataukah dia taroddu fihi. Taruh dulu itu, taruh dada itu apa namanya? Ragu, ragu-ragu, ragu-ragu. Fihi afil kufri lawis wasuhu au ankara suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang termasuk murtad i'tikad itu bimbang, ragu, ragu terhadap kebenaran agama, ragu terhadap kebenaran Islam, ragu terhadap syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ragu tadi tentang adanya surga, ragu tentang adanya neraka, bahkan sampai mengatakan apa namanya? Mengatakan surga ataukah neraka itu perkara-perkara. Kalau memang dia ragu terhadap apa yang sudah disyariatkan oleh ajaran agama, maka dia itu sudah murtad, keluar daripada agama Islam. Maka harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk syariat ajaran agama Islam, kita harus meyakinkan seyakin-yakinnya. Insya Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harus yakin, harus iman, harus percaya. Percaya ini harus dengan segala konsekuensi. Nih ayat ini yakin, seyakin-yakinnya kita mengatakan bahwa ini adalah. Kalau seandainya aku tembak tapi kamu harus mengatakan ini bukan air, tidak, saya akan tetap mengatakan ini air walaupun taruhannya adalah nyawa taruhan. Itulah
Islam, terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sadar ataukah tidak sadar, kita ini sudah jatuh kepada jurang kemurtadan. Ini perlu kita waspada. Insya Allah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu saja kajian kita pada malam hari ini, karena waktu sudah tidak mengizinkan, 8:30 lewat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Monggo sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab untuk lebih hidupnya acara ini, ataupun ya sambil ngopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah diutarakan Bapak Ustadz mengenai mutad keyakinan, yang mana kalau kita salat itu dalam keadaan kita tidak percaya, bagaimana dengan amalan kita yang sudah kita kerjakan selama ini? Terus dosanya bagaimana? Terus apakah dalam membaca 2 kalimat syahadat itu sama seperti dengan orang yang memang baru pertama kali masuk Islam? Harus ada saksi atau bagaimana dan sebagainya gitu. Itu aja. Jadi yang pertama, bagaimana amalan kita yang selama kita sudah kerjakan, nggak ada satu masalah, tidak yakin, itu akhirnya bagaimana dengan amalan kita selama ini dengan keadaan satu kali kita tidak yakin atau ragu. Terus kedua, apa dosanya gitu. Yang keduanya, yang ketiga, cara kita untuk bersyahadat tadi apakah sama dengan syahadatnya orang yang baru masuk Islam? Harus ada saksi atau ada? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana kalau kita tidak yakin? Berarti ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kepada perkara-perkara yang sifatnya prinsip. Ingat, pada perkara-perkara prinsip menyangkut masalah akidah, masalah keimanan, masalah ketauhidan, Allah, Quran, Nabi Muhammad, syariat ajaran agama Islam, itu prinsip. Nah, kita ragu, para jamaah yang dimuliakan Allah, ragu dan keraguan-raguannya itu sampai datang kematian kepadanya, berarti dia mati dalam keadaan murtad. Ya, murtad itu golongan orang kafir. Wa may yartad, bagaimana konsekuensinya kalau orang murtad? Wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, maka dihukumi sebagai orang kafir. Fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka amal kebaikannya itu gugur di dunia, gugur di akhirat juga gugur. Dan yang ketiga, dan dia akan menempati di dalam neraka dan tinggal selama-lamanya di dalam neraka kalau mati. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau keraguan-raguannya itu sampai terbawa mati, artinya dia tidak sempat ataupun tidak kembali kepada Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana kalau dia buru-buru istighfar, buru-buru dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia beristighfar daripada kesalahan-kesalahan yang menyangkut keyakinannya itu? Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dia buru-buru kembali kepada Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka amalan-amalannya tidak gugur, dan dia dihukumi selaku orang mukmin, orang muslim Islam. Makanya kenapa kalimat itu harus diulang-ulang? 9 kali di dalam sholat. Tahiyat awal kita syahadat, tahiyat akhir kita
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik itu dosa kekafiran. Atau seperti kalau terbawa mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah bakal mengampuni dosa selain daripada dosa syirik. Nah, ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kemurtadan itu artinya dia tidak kembali lagi kepada Islam dan dia mati dalam keadaan murtad, maka seluruh amal kebaikannya itu gugur berantakan dan dia dinyatakan mati sebagai orang kafir dan tempatnya di neraka. Makanya dulu mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang nggak usah di dalam sholat, dalam kitab Sulam Taufik kemarin sudah dijelaskan. Orang masuk Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Ingkar kafiron, kalau orangnya orang kafir. Tapi kalau bukan orang kafir berarti orang muslim. Wa illa bagi sholat, maka syahadat itu cukup di dalam sholat. Cukup di dalam sholat. Jadi di dalam sholat syahadat itu untuk apa? Untuk mengamankan keimanan kita, menjaga keimanan kita agar tidak jatuh kepada kemurtadan. Seperti itu. Syahadat itu bukan istighfar. Apalah artinya istighfar kalau tidak? Sebab istighfar tidak merubah status. Istighfar tidak merubah status, tetap dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir. Yang merubah status itu apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru istighfar. Jangan istighfar dulu baru astagfirullahaladzim. Tapi enggak ngucapin apa? Itu syahadat, ikrarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya diulang-ulang. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha, seutama-utamanya zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, meyakinkan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Kalau misalnya kalau saatnya mau tiba-tiba dia mau ucapkan itu, ya enggak. Dia memang enggak, tapi dia mau akhir-akhir mau. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah, satu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia bermunajat kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa seseorang itu 1 tahun sebelum datang. Kata Nabi, lama amat. Apa ya? Lama amat. Ya udah kalau begitu 1 bulan. Masih lama. 1 hari masih lama. Para jamaah yang dimuliakan Allah sampai turun hadis. Ini asbabul nuzul. Innallaha yaghfiru taubatal abdi ma lam yughr. Sesungguhnya Allah bakal menerima taubatnya seorang hamba malam yughr, selama itu ruh belum sampai di tenggorokan. Ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, berarti disitulah batas ditutupnya taubat. Ketika kakinya sudah mati, pahanya sudah mati, yang ada ruh itu sudah di sini, sudah di tenggorokan. Maka ketika ruh itu sudah di tenggorokan, maka terputuslah pintu taubat. Karena di sini tidak lagi orang bisa bertaubat, karena nyawanya sudah di tenggorokan. Maka wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami bisa bertaubat sebelum datang kematian. Jangan menunggu sakaratul maut
sudah bertaubat. Itu maksudnya begitu. Betul. Seperti datang ke masjid, jangan nunggu tua baru datang ke masjid, tapi niatkan di dalam masjid, di dalam musola, di dalam majelis taklim sampai tua. Jangan nunggu tua baru ke masjid, tapi sampai tua kita ke masjid. Cakep kan? Kalau Anda pernah hilang sendal di masjid, itu musibah kecil. Tapi kalau sendal Anda tidak pernah ada di masjid, itu musibah besar. Jangan sampai Anda waktu mati ingin disolatkan di masjid, tapi waktu hidup Anda tidak pernah datang ke masjid. Cakep kan? Nasihat. Gitu ya? Saya ingat waktu saya ini lalu masalah ini, Pak Ustaz, kalau saya waktu itu mengatakan sesungguhnya orang mukmin ini berpikirnya bisa setiap hari. Apa? Bisa setiap hari. Nah, Idul Fitrinya. Oh, Ya kan? Idul Fitrinya mukmin itu setiap Setiap hari apabila tidak melakukan maksiat. Iya. Kata Imam Ali ya. Gitu kan Ustaz kan? Fatihahnya juga boleh sebelah. Nah ini banyak contoh. Bahkan bisa kemungkinan juga saya katakanlah saya tadi ini contoh surat kemarin dan berjalan kan kemudian Imam juga anu kayak tidak bersabda misalnya masih iya kan? Oh, kita umumkan aja lah. Di dalam surat ini untuk yang pikirannya ya kita tidak matinya nih kan ya beginilah beginilah. Jadi saya mau bicara ada Pertanyaannya bagaimana sholat orang tersebut dan saya mau solusinya bagaimana menghilangkan maksiat pada orang yang sehari sholat sebelum waktu sunnahnya dan sebagainya. Jadi saya mau bicarakan atau solusi bagaimana menghilangkan itu dan bagaimana sholatnya orang tersebut. Jadi kemarin sudah dijelaskan kata Imam Ali karramallahu wajhah, al-idu huwa alladzi la yakhshillah. Itu hari raya itu kata Imam Ali Sayyidina Ali adalah orang yang tidak maksiat kepada Allah. Jadi kalau hari ini kita bisa menjauhi maksiat, berarti kita sedang berhari raya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam konteks bagaimana kalau orang sholat, ini kasusnya tatarannya ilmu fikih ya. Maka kalau orang sholat sendiri boleh mau panjang mau pendek Abdullah, namanya juga sholat sendiri, entah itu sholat fardu atau sholat sunnah, karena tidak ada yang mengganggu, tidak ada hubungan dengan makna. Akan tetapi ketika kita sholat berjamaah, terlebih kita jadi imam. Nah, ketika kita jadi imam, harus lihat ke belakang. Artinya si imam harus paham keadaan daripada makmum, situasi dan kondisi. Kalau memang makmumnya orang tua, macam-macam kan makmum. Ada yang punya janji ditungguin kawan dan temennya, ada yang kebelet pengen pipis, macam-macam. Maka paling wajib imam itu ringan. Artinya jangan terlalu lama menjadi imam. Cukuplah bacaan-bacaan surat-surat pendek, qul ya kalau maghrib, kalau isya umpamanya wal adiyat sama al-qari'ah subuh boleh agak panjangan dikit, wasyamsi wa duhaha sama aduha, cakep kan? Itu ukuran-ukuran seperti itu ya wajar. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, tapi kalau seandainya ada imamnya ini nggak paham kepada keadaannya semua, pakai suratnya surat yang panjang, umumnya panjang. Ya ukuran-ukuran panjang secara umum
bagaimana lah. Sampai orang itu ngedumel. Dosa kan? Dosa enggak? Dosa. Buset deh. Dalam hati kalau dia ngomongin buset deh batal suaranya. Buset deh. Ya kalau terucap kan lugot lugoiri artinya ada bahasa selain daripada bahasa ataupun ada bahasa selain daripada bahasa kalau diucapkan batal. Tapi kalau ngedumel, nah para jamaah yang dimuliakan Allah, dilihat kalau memang makmumnya, kalau imamnya tidak paham pada kondisi si makmum, lama dia bacanya, tidak paham pada keadaan daripada si makmum, maka sholatnya si imam mardudat, sholatnya si imam, khusus si imam itu ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana makmumnya? Ya diterima kalau sholatnya imam ditolak. Lalu bagaimana sholat berjamaahnya? Ya tetap sholat. Tapi sisi presentasi kualitas pahala dia tidak mendapatkan karena makmumnya ngedumel. Kalau bacaan imamnya kepanjangan ya, makanya harus paham. Tapi kalau umpama yang dibaca imamnya kuliah puluh, masa iya si makmum ngedumel? Bisa nggak kuliah puluh makmum yang ngedumel? Enggak kali. Enggak. Kecuali kalau ada hubungan secara emosional, secara pribadi emang nggak suka sama imamnya bacaan panjang sama pendek. Kalau udah nggak suka ya nggak suka. Urusan di luar dibawa kepada waktu sholat. Berarti itu urusannya hubungan emosional di luar sholat yang dibawa di waktu sholat. Di waktu sholat. Gitu maksudnya, ya. Nah oleh karena itu ada yang namanya wal afina. Jadi itu kaitannya bukan dengan masalah sholat, tapi hubungan dengan emosional. Maka sebaik-baiknya manusia adalah wal afina. Solusinya belajarlah untuk bisa memaafkan kesalahan kehilafan orang lain. Belajar wal afina aninnas, memaafkan. Ya, itu seperti memaafkan itu berat ya. Berat memaafkan. Dan itu termasuk akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain sekecil apapun, pahalanya jelas. Kata Nabi, jadi panjang ngomong. Mangkunna salah satu mangkunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahu jannah. Siapa yang orang itu memiliki 3 perkara, maka Allah bakal memberikan hisaban yang amat sangat mudah. Wa adkhalahu jannah, dan Allah bakal memasukkannya dia ke dalam surga. Pertama, tu'ti man harama, memberi kepada orang yang benci. Memberi kepada orang yang benci. Secara hubungan emosional mana ada orang yang mau ngasih di saat hatinya sedang benci. Najis. Ngomongnya pasti begitu ya. Kasih ya sayur itu anak tetangga. Karena betul. Beratnya memberi kepada orang yang benci. Contoh para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ngasih kepada orang yang biasa ngasih, lumrah. Situ ngasih, karena kita juga suka. Kita rokok dong.
وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان اللهم اجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وانظر بوجهك الكريم يا كريم إلينا وصلى الله على سيدنا محمد بعدد جميع ما في القرآن حرفا حرفا وبكل حرف ألفا ألفا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.